Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1205, Pengkhianatan. Petik 2, petik 2. Qin Naihe berhenti bernapas sejenak, dia merasa seolah-olah napasnya tersangkut di tenggorokannya, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tubuh tak bernyawa Qin Mosang terbang ke arahnya. Faktanya, Qin Naihe sangat membenci kepribadian Qin Mosang. Di klan terkemuka domain teratai hijau, tidak banyak putra boros seperti dia. Klan yang benar-benar mapan dan aristokrat menaruh perhatian besar pada pengasuhan dan pendidikan generasi muda. Bahkan jika mereka memiliki rasa superioritas, mereka tidak akan menunjukkannya secara terang-terangan. Qin Mosang berbeda dari yang lain. Dia sangat dipuji sejak dia masih muda, membuatnya sombong. Lagi pula, di usia yang begitu muda, dia sudah mengaktifkan 10 bagan kelahiran. Orang tuanya lalai mendisiplinkannya dan memanjakannya secara membabi buta, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi sombong. Itulah alasan yang mulia Tuan Qin mengatur agar Qin Naihe tetap berada di sisi Qin Mosang. Qin Naihe jauh lebih tua dari Qin Mosang dan tahu betul bahwa dunia adalah tempat yang kuat memangsa yang lemah. Dengan temperamen Qin Mosang pasti akan mendapat masalah. Sayangnya, dia tidak dapat menyelamatkan Qin Mosang pada akhirnya. Qin Naihe menggelengkan kepalanya tanpa daya. Awalnya, saya pikir setelah menderita kali ini, dia akan belajar dan memulai yang baru. Kenapa, Senior Lu? Lu Zhou menggelengkan kepalanya juga sebelum dia berkata, aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar perkataan ini. Aku mendengarkan. Macan tutul tidak mengubah bintiknya dalam semalam, kata Lu Zhou. Ini berdasarkan pengalamannya di bumi. Jika keluarganya tidak mengajarinya dengan baik, masyarakat secara alami akan memberinya pelajaran yang mendalam. Qin Mosang merasa sangat jengkel. Namun, senior, satu-satunya jalan keluarku bergantung pada dia yang masih hidup. Jika Qin Mosang masih hidup, Qin Naihe masih memiliki kesempatan untuk memohon kepada Yang Mulia Tuan Qin. Dia bahkan bisa pergi ke tanah tidak dikenal untuk mencari rumput kehidupan mistik untuk menebus insiden itu. Namun, sekarang, dia terpaksa menemui jalan buntu. Bahkan jika Yang Mulia Tuan Qin adalah orang yang rasional, dia kemungkinan besar tidak akan bisa memaafkan kejahatan sebesar itu, apalagi para tetua klan Qin yang sangat menghargai Qin Mosang. Apa hubungan hidup atau matimu denganku? Lu Zhou bertanya. Petik 2, petik 2. Yuaner kecil menimpali, tepat. Apa hubungan hidup atau matimu dengan tuanku? Kata-katamu tidak masuk akal sama sekali. Selain itu, Anda membawa orang ke sini untuk membunuh murid-murid Gunung Awan. Kamu seharusnya bersyukur tuanku tidak membunuhmu dengan serangan telapak tangan. Katanya bagus. Semua orang mengangguk. Pada akhirnya, Qin Naihe berkata dengan ekspresi kompleks di wajahnya, lupakan saja. Hidup dan mati adalah takdir. Pamitan. Tunggu. Si Uya berjalan ke depan geladak. Dia memandang Qin Naihe dan berkata, secara logika, kamu adalah musuh kami. Tuanku tidak menyerangmu karena dia melihat bahwa kamu masuk akal. Karena Qin Mosang sudah mati, menurut Anda apa yang harus Anda lakukan? Tanah tidak dikenal sangat luas. Saya selalu dapat menemukan tempat untuk diri saya sendiri. Pada titik ini, Qin Mosang siap menjadikan dunia luar sebagai rumahnya. Kamu salah memahami kata-kataku, kata si Uya, sekarang Qin Mosang sudah mati, klan Qin pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Konflik antara Evil Sky Pavilion dan klan Qin baru saja dimulai. Sebagai penghasut masalah ini, bagaimana tuanku bisa membiarkanmu pergi begitu saja? Petik 2. Petik 2, petik 2. Qin Naihe secara naluriah mundur selangkah. Dia mengalihkan pandangannya dari si Uya ke Lu Zhou sebelum dia berkata, Senior, apakah kamu berencana untuk membunuhku juga? Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa menyelesaikan konflikmu dengan klan Qin. Kemudian, dia menghela nafas sebelum melanjutkan berkata, kamu seharusnya tidak membunuh Qin Mosang. Lu Zhou mengejek ringan. Qin Naihe. Qin Naihe terkejut untuk mengambil langkah mundur. Lu Zhou mengangkat suaranya sedikit dan bertanya, apakah menurutmu aku takut pada Yang Mulia Tuan Qin? Petik 2, petik 2. Qin Naihe merasa seolah-olah dia telah tercerahkan ketika dia mendengar kata-kata ini. Memang, dia hampir lupa bahwa lelaki tua di depannya memiliki basis kultivasi yang mendalam dan teknik yang menakutkan. Kalau tidak, bagaimana orang tua itu bisa dengan percaya diri membunuh dua pelayan hantu dan Qin Mosang? Meskipun dia tidak memahami beberapa teknik orang tua itu, hanya seorang guru yang mulia yang begitu percaya diri. Lu Zhou terus berkata,
apakah kamu masih ingat taruhan 3 bulan lalu? Qin Naihe berkata, tentu saja, saya ingat. Kamu kalah. Fenomena ketidakseimbangan telah terjadi, yang berarti kekacauan telah turun dan garis merah hilang. Equalizer seharusnya sudah ada di sini. Fenomena ketidakseimbangan. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu kalah. Petik 2 tanda tanya petik 2. Equalizer belum muncul, kata Lu Zhou. Qin Naihe terdiam. Ming Shiyin menambahkan, ini sangat sederhana. Jika equalizer ada di sini, mengapa dia tidak keluar untuk menyelesaikan fenomena ketidakseimbangan? Qin Naihe menjawab, saya mendengar dari para tetua bahwa equalizer akan muncul di mana-mana. Ada equalizer yang kuat dan lemah. Sama seperti keberadaan yang lebih kuat dari yang mulia, dan para pembudidaya lebih lemah dari mereka yang berada di tahap berputar 1000 alam. Namun, Anda benar, mereka belum muncul. Kemudian, dia membungkuk kepada Lu Zhou dan berkata, aku kalah. Lu Zhou berdiri dan bertanya, apakah kamu ingat apa taruhannya? Steks, Qin Nainai menggaruk kepalanya. Dia tidak ingat setuju untuk bertaruh. Itu hanya kalimat biasa, bagaimana itu berubah menjadi taruhan? Jika tidak ada taruhan, mengapa aku membuang nafasku untukmu? Kata Lu Zhou. Qin Naihe berpikir sejenak. Mungkin, dia sudah lupa. Karena itu, dia berkata, baiklah, ada apa? Selama itu dalam batas saya akan menyetujuinya. Petik 2. Lu Zhou berkata, aku tidak akan mempersulitmu. Bawakan saya setidaknya 10 batang rumput kehidupan mistik dan 10 batu mikro mistik. Petik 2, petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, Qin Naihe yang tampaknya tidak peduli sebelumnya menggelengkan kepalanya dengan keras. Senior tua, bukankah kamu mempersulitku? Apalagi 10 batang rumput kehidupan mistik atau batu mikro, bahkan mendapatkannya sama sulitnya dengan naik ke surga. Petik 2. Lu Zhou mengeluarkan microstone mistik dari lengan bajunya dan memainkannya sambil berkata, kamu bilang itu sesulit naik ke surga. Gedebuk. Zhu Honggong tiba-tiba jatuh ke tanah. Ming Shiyin memelototi Zhu Honggong. Bodoh, apa yang kamu lakukan? Tidak ada, aku hanya merasa sedikit pusing. Guru sebenarnya memiliki batu mikro mistik. Benda ini luar biasa, dan sepertinya agak akrab, kata Zhu Honggong. Semua orang mengabaikan Zhu Honggong. Qin Naihe sedikit tergagap saat dia berkata, ini, senior, Anda adalah guru yang mulia jadi tidak mengherankan jika Anda memiliki benda-benda ini. Batu mikro mistik digunakan untuk meningkatkan senjata, dan rumput kehidupan mistik digunakan untuk memulihkan bagan kelahiran. Kedua hal ini hanya ada di tanah tidak dikenal. Wilayah luar tanah tidak dikenal telah lama dijarah oleh para pembudidaya berulang kali, dan intinya penuh dengan bahaya. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan lebih sulit daripada naik ke surga untuk menemukan hal-hal ini. Senior, mengapa Anda tidak mengubah permintaan Anda? Lu Zhou mengangguk dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak tahu betapa sulitnya mendapatkan barang-barang ini? Aku tidak akan mempersulitmu. Permintaan kedua, dia berhenti sejenak saat senyum ramah muncul di wajahnya. Kemudian, dia membelai janggutnya dan terus berkata, karena kamu tidak punya tempat untuk pergi, aku akan memberimu jalan keluar. Mata murid-murid Lu Zhou langsung menyala. Mereka semua berpikir tuan mereka brilian. Sebaliknya, Qin Naihe tercengang. Berbagai ekspresi melintas di wajahnya, membuatnya sulit untuk menebak pikirannya. Setelah lama terdiam, dia membungkuk dan berkata, saya paling membenci orang yang tidak setia dan tidak adil. Saya harap senior akan memaafkan saya. Saya akan memilih permintaan pertama sebagai gantinya. Yu Zhenghai berkata, jangan tidak menghargai. Anda harus bersyukur dan merasa terhormat bahwa Tuan saya memberi Anda kesempatan ini. Petik 2. Lu Zhou mengangkat tangannya untuk menghentikan Yu Zhenghai. Dia bertanya, apakah kamu sudah memikirkannya? Qin Naihe berkata tanpa daya, saya sudah memikirkannya matang-matang. Ini masalah prinsip, dan saya tidak akan berkompromi. Selain itu, jika memungkinkan saya ingin membawa mayat Tuan Muda bersama saya dan pergi. Saya harap senior akan menyetujui ini. Petik 2. Apakah kamu tahu bahwa tidak ada yang berani menawar denganku? Qin Naihe membungkuk dalam-dalam. Saya harap senior akan setuju. Aku pasti akan menemukan rumput kehidupan mistik dan batu mikro mistik untukmu. Bab 1206, Kesetiaan. Lu Zhou membelai janggutnya dan menatap Qin Naihe. Dia terdiam lama sebelum akhirnya melambaikan lengan bajunya. Qin Naihe sangat tidak senang. Ketika dia melihat Lu Zhou telah setuju untuk membiarkannya pergi, dia akhirnya menghela nafas lega.
Dia membungkuk kepada semua orang sebelum dia membawa mayat Qin Mosang pergi bersamanya. Dalam sekejap, dia menghilang dari pandangan semua orang. Zhu Honggong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, mengapa Anda membiarkannya pergi?" "Tuan, orang ini tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan ini. Kenapa kau membiarkannya pergi?" Lu Zhou tetap diam. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia memang memiliki kekuatan dari Yang Mulia, bukan. Selain itu, dia telah menghabiskan sebagian besar kekuatan sucinya. Diam masih merupakan jawaban terbaik. Si Wuya berkata sambil tersenyum, "Jika dia langsung setuju, aku akan meremehkannya." "Saya mengerti sekarang. Pandangan ke depan guru benar-benar bagus. Dia tidak punya jalan keluar sekarang. Kami bahkan tidak tahu apakah dia bisa pergi setelah kembali ke klan Qin, apalagi menemukan batu mikromistik dan rumput kehidupan mistik di tanah tidak dikenal. Yang Mulia Tuan Qin mungkin akan melumpuhkannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa bergabung dengan Evil Sky Pavilion." Guru benar-benar bijaksana. "Saya harus berpikir selama 3 tahun sebelum saya dapat mengejar pikiran guru," kata Zhu Honggong. Setiap orang. Petik 2,2. Paruh pertama kalimat Zhu Honggong masuk akal, tetapi paruh kedua agak berlebihan. Pada saat ini, Yu Zhenhai merasa sedikit cemas karena gangguan obsesif-kompulsifnya. Dia menyentuh Jasper sabernya dan berkata, "Mayatnya masih utuh." Si Wuya tersenyum dan berkata, "Kakak senior, tidak perlu khawatir. Qin Mosang memiliki identitas yang mulia. Menggunakan sihir pada orang yang sudah meninggal adalah penghujatan besar. Saya percaya Yang Mulia Guru Qin tidak akan mengizinkannya. Bahkan jika mereka menggunakan sihir, Evil Sky Pavilion tidak takut pada sihir." Yu Zhenghai berhenti membelai Jasper saber dan mencengkeramnya sebelum dia melangkah maju dan menepuk bahu si Wuya dengan keras. "Aku sangat menyukai kata-katamu, ketujuh tua." Petik 2,2. Si Wuya menahan rasa sakitnya dan terus berkata, "Selain itu, aku yakin Qin Naihe tidak akan kembali ke klan Qin. Dia tidak akan bisa menghindari hukuman untuk masalah sebesar itu. Dia benar-benar tidak punya tempat untuk pergi." Semua orang mengangguk. Ketika mereka melihat tanah yang menghitam dan hangus lagi, mereka hanya bisa menghela nafas. Seperti yang dikatakan si Wuya. Qin Naihe tiba di atas pohon kuno besar di dekat puncak gunung. Diameter pohon itu hampir 10 meter, dan cabang serta daunnya kuat dan subur. Qin Naihe menempatkan mayat di lorong rahasia dan meluruskan pakaian Qin Mosang. Kemudian, dia berdiri sebelum menghela nafas. "Bahkan, aku bisa dianggap sebagai setengah saudaramu dan setengah gurumu. Saya tidak ketat dengan Anda, sehingga perilaku arogan Anda. Jika saya lebih kejam, mungkin, semua ini tidak akan terjadi." Petik 2. Dia menghela nafas lagi dan dengan lembut menekan tangannya ke batang pohon. Bagian rahasia menyala, dan dengan kilatan cahaya, Qin Mosang menghilang. Namun, Qin Naihe tidak pergi. Dia berdiri di sebelah lorong rahasia dan melihatnya sejenak sebelum dia bergegas ke tujuan yang tidak diketahui. Balai Pelestarian di Istana Kerajaan Great Tang. Si Wuya melaporkan kejadian 3 bulan terakhir, termasuk munculnya fenomena ketidakseimbangan dan kepergian 5 bersaudara. Ekspresi Lu Zhou tidak berubah saat dia bertanya, "Jadi kelima bersaudara itu sudah pergi?" Si Wuya mengangguk. "Mungkin, mereka tidak terbiasa dengan kehidupan yang nyaman setelah tinggal di tanah tidak dikenal begitu lama. Saudara muda ketujuh, tidak perlu berbicara untuk mereka. Mereka pikir paviliun langit jahat kita terlalu kecil dan tidak bisa menampung tokoh penting seperti mereka," kata Ming Shi Yin sinis sambil menyilangkan tangannya. Yu Zhenghai berkata dengan acuh tak acuh, "Aku mendengar Xia Changqiu berkata bahwa kelima bersaudara ini tampaknya meremehkan kekuatan kita dan mereka tampak tidak puas. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa sehingga tidak baik menilai secara membabi buta. Tidak masalah. Ketika saya bertanggung jawab atas Sekte Nether, ada anggota baru yang masuk dan keluar setiap hari. Akan menjadi tidak normal jika tidak ada 1 atau 2 orang yang pergi. Kakak senior sulung, kamu ada benarnya." Semua orang mengangguk. Lu Zhou membelai janggutnya dan mengangguk. "Biarkan mereka pergi. Namun, mereka harus tahu bahwa Evil Sky Pavilion bukanlah tempat yang bisa mereka datangi dan pergi sesuka mereka." Dipahami. Semua orang membungkuk. Pada malam hari, Lu Zhou mulai merenungkan tulisan surgawi. Pada sore hari kedua, kekuatan suci telah terisi kembali sepenuhnya. Ini memakan waktu setengah hari lebih lama dibandingkan dengan kekuatan mistik tertinggi. Ini masuk akal. Bagaimanapun, kecepatan meditasi dan pemahaman belum meningkat secara signifikan.
Selain itu, batas kekuatan suci juga meningkat, dan kekuatannya juga tumbuh beberapa kali lebih kuat. Dengan semua ini, cukup bagus bahwa itu hanya meningkat setengah hari untuk sepenuhnya mengisi kembali Divine Power. Dengan kekuatan mistik tertinggi, serangan telapak tangan hanya sedikit melukai Qin Nai He. Namun, kekuatan suci dapat membunuh para pelayan hantu dengan masing-masing 14 dan 15 bagan kelahiran. Kekuatan suci bahkan bisa menangani Qin Nai He yang memiliki 16 grafik kelahiran. Bagaimana hasilnya melawan Tuan Yang Mulia? Lu Zhou terus mencoba menebak sejauh mana kekuatan Divine Power. Berdasarkan apa yang dia ketahui sejauh ini, Yang Mulia dapat menggunakan kekuatan Dao. Mereka tidak diragukan lagi kuat. Setelah beberapa saat, Lu Zhou melihat antar muka sistemnya. Poin prestasi, 255.060. Hadiah untuk membunuh dua pelayan hantu dan Qin Mo Sang cukup memuaskan. Setelah itu, dia memanifestasikan avatar 9 transformasi Yin Yang miliknya. Selama pertempuran kemarin, dia telah menghabiskan Divine Power, tapi avatar biru telah memberinya lebih banyak Divine Power. Tidak diragukan lagi avatar biru bisa memberinya kekuatan suci. Ding! Avatar 9 transformasi Yin Yang. 5.000 tahun kehidupan diperlukan untuk mengembangkannya ke bentuk berikutnya. 5.000 tahun kehidupan. Apa yang akan terjadi ketika avatar biru menjadi avatar wawasan 100 kesengsaraan? Lu Zhou tidak ingin memikirkan hal ini. Memikirkannya saja membuatnya merasa cemas tentang masa depan. Terkadang, menjadi tak terkalahkan bisa merepotkan juga. Segera setelah itu, pikiran Lu Zhou mengembara ke kekuatan langit dan bumi yang dia lihat di Dewan Menara Putih. Petir. Lan Xie menggunakan 30.000 prasasti Dao untuk menarik petir, yang mendorong pertumbuhan avatar biru Lu Zhou. Mungkin cara ini bisa dijadikan referensi. Astaga, pintu aula pelestarian terbuka lagi oleh embusan angin kencang. Lu Zhou melihat ke atas. Cuaca bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Ketidakseimbangan. Lu Zhou terbang dan melayang di langit di atas balai pelestarian saat dia mengamati langit. Setelah Lu Zhou memasuki aula lagi, dia memanggil Ying Zhao dan Cons. Lu Zhou cerdas dan tahu apa yang diinginkan tuannya. Begitu memasuki aula, itu mulai membuat suara bergumam. Keong berkata, "Tuan, dikatakan bahwa ini adalah fenomena ketidakseimbangan. Setiap kali ada ketidakseimbangan, kekacauan akan turun. Ini menandai waktu ketika yang kuat akan saling bertarung. Binatang buas bermigrasi untuk menghindari kekacauan. Ini menunjukkan bahwa kita semua bermigrasi juga. Jika kita bisa membuat kereta besar, kita bisa melakukan perjalanan ke bagian timur samudra tak berujung. Meskipun kita harus berurusan dengan binatang laut di sana, kita dapat menghindari kekacauan yang berasal dari ketidakseimbangan." Lu Zhou memandang Ying Zhao dan bertanya, "Apakah menurutmu aku akan menghindarinya?" Binatang buas dan manusia tidak pernah berpikir dengan cara yang sama. Sekarang Evil Sky Pavilion telah membuat musuh dari Venerable Master Qin dan Ye, mereka pasti akan mulai berburu. Ying Zhao terus bergumam. Cons berkata, "Dikatakan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Sudah lebih dari 3 bulan. Dengan sifat manusia, akan segera terjadi kekacauan." Pada saat ini, Meng Changdong bergegas ke aula. Dia membungkuk dan berkata, "Tuan Pavilion, ada berita dari wilayah utara domain teratai hitam. Para pembudidaya teratai hijau telah terlihat, tetapi mereka tidak membunuh siapapun. Selain itu, pembudidaya lotus merah dan emas juga telah melihat." Bab 1208, Pengumpulan Tokoh Perkasa. 3 hari kemudian, Lu Zhou tidak melanjutkan kultivasi. Cuaca di wilayah lotus merah semakin memburuk. Hanya ada waktu singkat di siang hari di mana cuaca relatif tenang. Sebagian besar waktu, itu benar-benar buruk. Itu agak mirip dengan tanah tidak dikenal. Burung-burung dan binatang buas di langit telah bermigrasi. Rakyat jelata dan pembudidaya yang lemah telah menutup diri. Ketidakseimbangan membuat Lu Zhou khawatir tentang Lu Wu dan Duan Museng. Oleh karena itu, ia melafalkan mantra untuk kekuatan penglihatan. Kekuatan penglihatan jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Tak lama kemudian, tanah tidak dikenal muncul di matanya. Duan Museng terus berlatih dengan tombaknya di lingkungan yang keras saat naga ungu di sekitar lengannya terus muncul dan menghilang. Dia telah menguasai teknik satu surgawi ke tingkat tertinggi, dan itu berada di puncak kesempurnaan. Ledakan, Lu Wu turun dari langit. Itu membuka mulutnya, dan jantung kehidupan seukuran kepalan tangan mendarat di depan Duan Museng. "Lanjutkan," kata Lu Wu. "Lu Wu, aku akui bahwa kemampuanmu untuk membunuh binatang buas kelahiran sungguh luar biasa. Namun, tidakkah menurut Anda ini terlalu banyak?
Saya hanya punya 9 daun. Hanya, 9 daun. Lu Wu berkata, kamu tidak lagi, sesederhana, sebagai seorang kultivator berdaun 9. Esensi saya telah, sangat meningkatkan kekuatan Anda. Anda dapat langsung menumbuhkan daun ke-10 atau bahkan ke-11 dengan menyerap hati kehidupan ini. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan Great Void Seed dan energi korosifnya. Duan Museng bertanya. Keduanya, penting. Namun, tanpa esensiku, kau akan mati, kata Lu Wu. Bagaimana kamu tahu tentang menumbuhkan daun ke-11? Duan Museng bertanya. Saudara muda ketujuhmu, berbicara dengan saya tentang itu sebelum kita pergi, jawab Lu Wu. Baiklah. Duan Museng meraih jantung kehidupan dan memanifestasikan avatarnya untuk menyerap jantung kehidupan. Setelah melihat ini, Lu Zhou mengangguk puas. Kemudian, dia berbalik untuk mengamati sekelilingnya. Awan gelap mengepul di langit saat binatang buas terbang melewati mereka. Itu seperti sekawanan burung yang bermigrasi saat musim berganti. Lu Zhou mengerutkan kening. Lingkungan di tanah tidak dikenal jauh lebih buruk daripada domain lotus merah. Itu gelap sepanjang waktu, bahkan kabutnya hitam. Binatang terbang dan binatang buas berubah di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang spektakuler tapi menakutkan. Pegunungan tempat Duan Museng berada dikelilingi oleh binatang buas yang lewat. Beberapa binatang buas yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka cukup berani untuk menyerbu ke daerah tempat Lu Wu berada. Lu Wu mengangkat kepalanya dan meraung, mengejutkan semua binatang di daerah itu. Binatang buas yang lemah segera melarikan diri. Bergerak, Lu Wu berbalik. Oke, ini bukan pertama kalinya mereka harus pindah. Duan Museng bekerja sama dengan sangat baik. Dia berhenti menyerap jantung kehidupan dan menyingkirkan avatarnya sebelum dia melompat ke punggung Lu Wu. Lu Wu bergegas ke awan hitam dan menggigit binatang terbang besar yang menghalangi jalannya. Retakan, Lu Wu meludahkan bangkai itu ke arah gunung. Tubuhnya yang besar menjatuhkan banyak binatang buas, menyebabkan mereka jatuh dari langit satu demi satu. Apakah seseorang mendekat? Duan Museng bertanya. Lu Wu menggelengkan kepalanya dan melihat ke utara. Dia berkata, seorang kaisar binatang telah muncul. Duo itu terbang ke samping sedikit. Penglihatan Duan Museng sangat bagus saat dia melihat ke langit yang jauh. Ketika Lu Wu menyelam, Lu Zhou melihat ufuk utara yang jauh. Di tengah kabut hitam, sebuah bola merah bersinar terang saat melesat keluar seperti bintang jatuh, menyeret ekor cahaya yang panjang dan sempit di belakangnya. Pada saat ini, Lu Zhou memotong kekuatan penglihatannya. Setelah meningkatkan ke Divine Power, konsumsinya tidak banyak saat menggunakan Heavenly Writing Power. Tanah tidak dikenal yang kacau dipenuhi dengan peluang dan harta. Para pembudidaya teratai hijau pasti tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu baik. Sepertinya 4 tuan yang mulia dari domain teratai hijau akan berada di sana juga. Untuk pembudidaya yang kuat, tanah tidak dikenal menyembunyikan harta yang tak terhitung. Kemudian, Lu Zhou mengingat lampu merah yang panjang dan sempit. Apakah itu kaisar binatang baru? Dia tidak ragu lagi dan memanggil, apakah ada orang? Segera setelah itu, seorang kultivator muncul. Senior, apa perintahmu? Panggil si Uya ke sini. Dipahami. Si Uya bergegas ke aula pelestarian segera setelah dia menerima perintah tuannya. Setelah dia memasuki aula, dia membungkuk dengan hormat. Salam, Tuan. Lu Zhou berkata tanpa berbelit-belit, sejak ketidakseimbangan telah terjadi, tanah tidak dikenal dipenuhi dengan peluang dan harta karun. Saya pribadi akan pergi ke sana. Si Uya tidak terkejut. Dia berkata, Sun Mu dan 4 lainnya memiliki ide yang sama. Saya tidak berpikir itu baik bagi saya untuk menghentikan mereka. Lu Zhou berkata, mereka yang meninggalkan paviliun langit jahat dianggap pengkhianat. Aku salah bicara. Hati si Uya sedikit tersentak dan dia tidak lagi berani mengatakan apa-apa. Dia bisa mendengar arti berat di balik kata, pengkhianat. Paviliun langit jahat tidak memiliki toleransi terhadap pengkhianat. Karena kelima bersaudara itu berani meninggalkan paviliun langit jahat setelah bergabung, itu menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu memikirkan paviliun langit jahat sama sekali. Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan hati kehidupan belaka. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka mengkhianati paviliun langit jahat. Akhirnya, si Uya berkata, aku punya ide. Berbicara. Setelah mendengarkan ide Rincin si Uya, Lu Zhou berpikir itu masuk akal. Dia berkata, tanah tidak dikenal sangat berbahaya. Meski kereta terbang bisa membawa banyak orang, itu memberatkan. Lebih aman untuk terbang. Juga, Anda harus tetap berada di domain lotus merah.
Tidak aman bagi mereka yang berada di bawah tahap Thousand Realm Swirling untuk pergi ke sana. Kekuatan keseluruhan dari regu pemburu monster tidak kurang dari 3 grafik kelahiran. Yang memimpin mereka memiliki 15 bagan kelahiran. Meskipun Lu Zhou sangat kuat, dia tidak bisa membawa begitu banyak orang bersamanya. Ide si Wuya bagus. Dia ingin mengandalkan basis kultivasi tuannya dan membawa sebanyak mungkin orang ke tanah tidak dikenal. Ya Tuan. Setelah mendiskusikannya, Lu Zhou memutuskan untuk membawa Yu Zhenghai, Yu Sangrong, Ming Xiyin, Yuaner kecil, Keong, Yan Zhenluo, dan Lu Li ke negeri tak dikenal. Peran Cons adalah sebagai penerjemah, dan dia ingin Little Yuaner menemaninya. Pagi selanjutnya, di Aula Rune. Pada saat ini, angin kencang menyapu ibu kota. Semua orang telah menunggu di aula untuk waktu yang lama. Su Honggong berkata dengan cemberut, itu tidak masuk akal. Mengapa Tuan membawa kakak muda ke-9 dan adik muda daripada membawa saya? Petik 2. Apakah berguna untuk membawamu? Ming Xiyin memutar matanya. Tentu saja, saya memiliki banyak kegunaan. Dibandingkan dengan 2 saudari junior, aku, Su Honggong terdiam saat melihat Yuaner kecil dan Keong masuk. Kemudian, dia melanjutkan dengan lancar, dibandingkan dengan mereka, aku memang tidak berguna. Oh, selamat pagi, adik junior ke-9 dan adik junior kecil. Setiap orang. Petik 2, petik 2. Little Yuaner melompat di depan Su Honggong, kakak senior ke-8, apa yang kamu katakan sebelumnya? Aku tidak mendengar dengan jelas. Tidak apa-apa. Aku baru saja mengatakan bahwa suster junior ke-9 tumbuh semakin cantik. Terima kasih, kakak senior ke-8. Su Honggong menghela nafas lega dalam hati. Pada saat ini, Lu Zhou berjalan masuk dengan tangan bertumpu di punggungnya saat Wizard mengikuti di belakangnya. Semua orang membungkuk, menguasai. Tuan Pavilion. Lu Zhou membelai janggutnya dan mengangguk. Dia berkata, setelah saya pergi, jika Anda menghadapi bahaya, prioritasnya adalah melindungi diri sendiri dan menunggu saya kembali. Ya, Tuan Pavilion. Semua orang membungkuk, gedebuk. Su Honggong berlutut dan berkata, salam, Tuan. Petik 2, petik 2. Apakah ada kebutuhan untuk berlutut? Lu Zhou melambai pada si Wuya. Setelah si Wuya berjalan, Lu Zhou berkata dengan suara rendah, saat aku tidak ada, kamu yang akan membuat keputusan. Ini adalah tugas yang penting. Si Wuya tidak berani lalai. Tuan, yakinlah, Pavilion Langit Jahat tidak akan kehilangan satu orang pun. Lu Zhou mengangguk dan berbalik untuk memasuki lorong rahasia. Yu Sangrong hanya tersenyum tipis tanpa mengatakan apa-apa sebelum dia mengikuti tuannya ke lorong rahasia. Yu Zhenghai melirik Su Honggong dan berkata, kamu laki-laki. Bagaimana Anda bisa bertindak begitu pemalu dan malu-malu? Jangan putus asa, bukannya kita sedang mengalami situasi hidup atau mati. Kakak senior sulung benar, saya salah. Su Honggong melambai pada Yu Zhenghai dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Satu demi satu, yang lain memasuki lorong rahasia. Dengan kilatan cahaya, mereka semua menghilang dari pandangan. Bab 1209, Perampokan Siang Hari. Setelah kilatan cahaya menghilang, Lu Zhou dan yang lainnya muncul di Dewan Menara Putih. Ada 2 cara bagi mereka untuk pergi ke tanah tidak dikenal sekarang. Pertama, mereka bisa pergi ke hutan cahaya bulan atau tanah kekacauan Kerajaan Selatan. Atau kedua, mereka bisa menggunakan lorong rahasia Dewan Menara Putih. Karena pergi ke hutan cahaya bulan atau tanah kekacauan Kerajaan Selatan akan memakan waktu lebih lama, mereka memutuskan untuk menggunakan jalan rahasia Dewan Menara Putih yang menuju ke tanah tidak dikenal. Ye Tianxin dan Cheng Huang sudah tiba di Dewan Menara Putih 2 bulan lalu. Ketika dia menerima berita dari si Wuya di pagi hari, dia memimpin semua orang keluar untuk menunggu kedatangan tuannya. Ye Tianxin menyapa semua orang ketika mereka tiba. Salam, Tuan kakak senior sulung, kakak senior kedua, saudari junior. Semua tetua dan hakim Dewan Menara Putih juga membungkuk. Lu Zhou melambaikan tangannya. Tidak perlu formalitas. Ye Tianxin berkata, Tuan, tanah tidak dikenal sangat berbahaya. Mengapa kamu tidak membawa Ning Juexi dan para tetua lainnya bersamamu? Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu untuk itu. Para pembudidaya teratai hijau sudah muncul. Tidak bijaksana jika dia membawa semua ahli ke tanah tidak dikenal. Lu Zhou tidak membuang waktu dan memimpin yang lain ke lorong rahasia Dewan Menara Putih. Sekali lagi, dengan kilatan cahaya, mereka menghilang dari pandangan. Sekitar 15 menit kemudian, seberkas cahaya muncul di puncak yang menjulang di atas awan hitam.
Awan gelap dan kabut hitam mengaburkan pandangan semua orang. Berdasarkan kegelapan, cuaca suram, dan lingkungan yang keras, semua orang tahu bahwa mereka telah tiba di tanah tidak dikenal. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Suara angin yang mengepak terdengar dari tengah kabut hitam. Turun, Lu Zhou menukik menuruni puncak gunung. Semua orang mengikuti dari belakang dan mendarat di kaki gunung. Karena cuaca dan kabut hitam, visibilitas mereka sangat buruk. Mereka hanya bisa melihat beberapa gunung di dekatnya. Jika mereka berdiri sedikit lebih jauh ke belakang, itu akan menjadi gelap gulita. Hanya ada beberapa tempat dengan sumber cahaya redup yang bersinar putih. Suara binatang buas yang menginjak tanah terdengar dari segala arah dari waktu ke waktu. Jadi ini adalah tanah tidak dikenal. Tinggal bersama. Jangan menyimpang jauh. Semua orang mengangguk. Tanah tidak dikenal itu luas dan tampaknya tak terbatas. Hanya ada kemungkinan kecil untuk bertemu dengan manusia lain. Namun, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Jika mereka bertemu manusia lain, tidak diragukan lagi akan ada pertempuran. Tempat ini sangat mewujudkan hukum rimba. Pada saat ini, Yan Zhenluo mengeluarkan jimat sebelum menyalakannya. Jimat itu melayang di udara dan berkibar beberapa kali sebelum terbang ke arah tertentu selama beberapa meter sebelum menghilang. Pak, ketiga harus berada di suatu tempat di utara, kata Yan Zhenluo. Syukurlah Tuan Ketujuh memiliki pandangan jauh ke depan, kata Luli. Lu Zhou ingat Duan Museng ada di punggung Luwu ketika dia melihat seberkas cahaya merah. Dia bingung, dia bertanya-tanya apa itu. Lu Zhou memandang Luli dan berkata, ayo pergi ke utara kalau begitu. Selanjutnya, Lu Zhou memimpin dan terbang ke utara pada ketinggian rendah sementara yang lain mengikuti di belakang. Luli beristirahat dengan baik selama berada di Evil Sky Pavilion. Meskipun dia belum memulihkan kelima bagan kelahirannya, dia sekarang memiliki kekuatan seorang pembudidaya berputar 2 atau 3 bagan 1000 alam. Kecepatan Little Yuaner dan Cons lambat dibandingkan dengan yang lain. Namun, dengan bantuan Wizard, mereka tidak kesulitan mengejar yang lain. Ming Xiyin yang malas adalah yang paling lambat. Lu Zhou harus mendesak Yongqi dan meningkatkan kecepatannya agar mereka bisa mengejar. Setelah terbang di ketinggian rendah selama 2 jam, Lu Zhou berhenti dan berkata, tanah tak dikenal terlalu luas. Cari tahu lokasi persis Duan Museng. Dipahami, cuaca lembab benar-benar tidak nyaman. Setelah Yan Zhenluo turun ke tanah, dia mengeluarkan 2 jimat dan menyalakannya. Salah satu jimat melayang di tempat yang sama sementara yang lain terbang sekitar 5 meter ke utara sebelum menghilang. Melihat ini, sebuah ide samar muncul di benak Yan Zhenluo. Dia terbang ke Lu Zhou dan berkata dengan membungkuk, Tuan Pavilion, saya khawatir kita harus terbang lebih dari sebulan untuk mencapai lokasi Tuan ketiga. Lebih dari sebulan, Ming Xiyin berseru kaget, mulutnya menganga. Ini hanya jika kakak senior ketiga tidak pindah ke tempat lain. Dia terus bergerak, dengan kecepatan Luwu, saya khawatir kita tidak akan dapat menemukan mereka selama sisa hidup kita. Sekali lagi, semua orang menghela nafas pada luasnya tanah tidak dikenal. Yan Zhenluo berkata, saya akan mengkonfirmasi keberadaan Tuan ketiga dari waktu ke waktu, itu tidak akan menjadi masalah selama dia tidak kehilangan tombak Tuan. Ming Xiyin mengangguk dan tersenyum. Aku sangat yakin dia tidak akan kehilangan tombak tuannya. Dia memperlakukan tombak sebagai hidupnya. Dia tidur dengan itu sepanjang hari, tidak mungkin baginya untuk kehilangan itu. Petik 2. Semua orang tidak bisa menahan tawa ketika mereka mengingat berbagai adegan Duan Museng membersihkan tombaknya dan membawanya kemana-mana bersamanya. Lu Zhou membelai janggutnya dan berkata, ayo pergi. Kelompok 8 meningkatkan kecepatan mereka dan terbang berdampingan, melewati rawa yang luas. Setelah mengkonsumsi esensi binatang, kecepatan Wizard tidak kalah dengan pembudidaya berputar 5 bagan 1000 alam. Pakan, pakan, pakan. Ketika mereka berada 1000 meter dari meninggalkan rawa, Yongqi tiba-tiba menggonggong beberapa kali. Ada sesuatu di sini, kata Ming Xiyin. Lu Zhou melihat ke hutan di sekitar rawa yang mengeluarkan kabut hitam. Ledakan. Tiba-tiba, makhluk besar yang tertutup lumpur melompat keluar dari rawa dan bergegas ke hutan. Lu Zhou sedikit mengernyit. Aku akan menghadapinya, kata Yu Zhenghai. Tanpa menunggu jawaban tuannya, Yu Zhenghai terbang di atas hutan. Dia menggunakan Great Dark Heaven Memorial, memenuhi langit dengan pedang energi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tampak mempesona saat hujan turun dan menyapu hutan. Yu Sangrong menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tahu kita berada di tanah tidak dikenal, namun, kamu mencoba untuk pamer dengan menggunakan teknik yang begitu mencolok.
Dalam waktu kurang dari 15 menit, di bawah serangan hiruk-pikuk Yu Zhenghai, perut monster rawa itu terbelah. Itu sudah sekarat ketika Yu Zhenghai mengambil jantung hidupnya. Yu Zhenghai berkata, ini hanya jantung kehidupan biasa. Saudari junior bisa menggunakannya. Little Yuaner dan Cons memiliki ekspresi jijik di wajah mereka ketika mereka melihat hati kehidupan yang kotor. Mereka tidak tega melihatnya. Yu Zhenghai melemparkannya ke Lu Li dan berkata, tolong pegang itu. Lu Li mengeluarkan tas dan menaruh hati kehidupan di dalamnya sebelum dia mengikat tas di punggungnya. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Bird Beast, mereka akan membunuh mereka dan mengambil nyawa mereka. Saat jumlah hati kehidupan meningkat, Lu Zhou dan yang lainnya mulai meremehkan hati kehidupan dasar. Hanya mereka yang berada di atau di atas level menengah yang layak untuk mereka bergerak. 10 hari kemudian, di puncak, untuk menghindari masalah yang tidak perlu yang disebabkan oleh penampilan mudanya dan avatar birunya, Lu Zhou menggunakan kartu penyamaran dan kartu penyembunyian. Pada saat ini, Ming Shihin melihat koper di punggung Qiongqi. Kedua tas itu dipenuhi dengan hati yang hidup. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran kelima bersaudara itu berteriak-teriak untuk datang ke tanah tidak dikenal. Yan Zhenluo tersenyum. Tanah tidak dikenal dipenuhi dengan peluang. Meskipun kami tidak menemui masalah apapun selama 10 hari terakhir, kami tidak boleh lupa bahwa tempat ini penuh dengan bahaya. Petik 2. Bagaimana mereka bisa sepenuhnya menghindari masalah ketika mereka datang ke tempat berbahaya seperti itu? Sementara itu, Lu Zhou memejamkan matanya dan diam-diam melafalkan mantra kekuatan penglihatan dari kekuatan penulisan surgawi. Dia melihat Duan Museng dan Lu Wu di dekat sungai pegunungan. Tanah dan langit ditempati oleh binatang buas dan binatang terbang. Karena Lu Wu adalah seorang kaisar binatang buas dan juga cerdas, seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu akan tahu bagaimana menyembunyikan dirinya dengan menggunakan lingkungan untuk keuntungannya. Dengan ini, Lu Zhou memotong kekuatan penglihatannya. Kemudian, dia berkata, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Dipahami, setelah terbang selama kira-kira 1 jam, mereka menemukan jumlah binatang terbang di langit telah meningkat. Di tanah, binatang buas itu menyerbu berkelompok. Bang, bang, bang. Pada saat ini, suara pertempuran sengit terdengar di udara. Bersamaan dengan itu, avatar sesekali akan muncul di langit. Pembudidaya manusia. Mari kita lihat. Mereka berhenti sekitar 1 kilometer jauhnya dari tempat pertarungan berlangsung dan menahan aura mereka sebelum mereka menyaksikan pertempuran di depan mereka. Setelah pengamatan singkat, Ming Shihin berkata, ada 6 orang, dan 4 orang bertarung melawan 2 orang. Kakak keempat, bagaimana kamu tahu itu? Little Yuaner bertanya, bingung. Lihatlah 2 orang itu, mereka mundur bersama, jelas dikalahkan. Sepertinya mereka mencoba merebut harta pihak lain. Bang, bang, bang. 2 avatar hijau terbang kembali ke arah Lu Zhou dan yang lainnya. Akhirnya, kedua pembudidaya menarik avatar mereka dan berjuang untuk berdiri. Keengganan mereka tertulis di seluruh wajah mereka. Ketika mereka melihat Lu Zhou, mereka menghela nafas. Kami tidak menginginkan batu mikro mistik lagi, ayo pergi. Batu mikro mistik. Kemudian, mereka saling mendukung dan berbalik untuk pergi. Lu Zhou tidak menghentikan mereka. Ada terlalu banyak ketidakpastian di tanah tidak dikenal. Dia tidak tertarik untuk ikut campur dalam pertarungan pembudidaya lain. Namun, Microstones Mystic berhasil membangkitkan minatnya. Pada saat ini, pihak lain yang terdiri dari 4 orang akhirnya menemukan Lu Zhou dan yang lainnya dan terbang. Namun, mereka tiba-tiba berhenti ketika mereka melihat Lu Zhou dan yang lainnya. Mereka berempat mengenakan jubah abu-abu panjang dan senjata di tangan mereka bersinar. Tubuh mereka juga diselimuti oleh energi ungu yang aneh. Tidak perlu mengejar mereka. Karena kita telah menyelesaikan tujuan kita, kita bisa pergi sekarang. Dipahami. 4 pembudidaya berpakaian abu-abu dengan topeng di wajah mereka memandang Lu Zhou dan yang lainnya dengan waspada. Mereka tahu bahwa tanah tidak dikenal mematuhi hukum rimba. Keempat pembudidaya akan pergi, Lu Zhou dengan tenang berkata, kamu terluka. Salah satu pembudidaya berpakaian abu-abu berbalik dan berkata dengan sopan, terima kasih atas perhatian Anda. Tempat yang tidak diketahui sangat berbahaya. Dengan lukamu saat ini, kamu pasti akan mati jika bertemu dengan binatang buas yang kuat, lanjut Lu Zhou. Perasaan bahwa ada sesuatu yang salah tumbuh lebih kuat dan lebih kuat untuk pembudidaya berpakaian abu-abu. Karena memprovokasi hal tua di depannya, dia mempertahankan senyum di wajahnya dan berkata, Tuan tua,
kamu harus menjaga dirimu sendiri. Percaya padaku, kamu tidak akan bisa pergi jauh, kata Lu Zhou tanpa nada. 4 pembudidaya berpakaian abu-abu mengabaikan Lu Zhou dan menukik ke bawah. Mereka ingin pergi secepat mungkin. Ming Shihin mengerutkan kening dan berkata, Tuan, apa yang Anda bicarakan omong kosong dengan mereka? Khas merampok mereka. Petik 2. Bab 1210, saya memiliki niat baik. Lu Zhou masih melayang di udara, menghadap ke arah di mana 4 pembudidaya telah pergi. Ming Shihin berkata, Guru, kita tidak perlu mempertimbangkan moralitas dengan mereka karena mereka juga merebutnya dari orang lain. Itu adalah batu mikro mistik. Pada saat ini, Lu Zhou berhenti membelai janggutnya dan berkata, sudah waktunya. Kemudian, dia menggunakan kekuatan penciuman. Dengan tangan di punggungnya, dia bergegas keluar dan mengejar aroma di udara. 7 orang lainnya tercengang, tidak dapat memahami maksud Lu Zhou. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengikuti di belakangnya. Tidak lama setelah melewati hutan, Lu Zhou berhenti. Dia menunjuk ke sebuah pohon kuno dan berkata, aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa pergi jauh. Keempat pembudidaya berjalan keluar dari area yang disembunyikan oleh pohon kuno dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Tuan tua, apakah Anda berencana untuk melakukan perampokan siang hari? Seorang kultivator bertopeng bertanya. Tidak, saya tidak berencana untuk melakukan perampokan siang hari. Saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda, kata Lu Zhou. Tidak perlu untuk itu. Tolong jangan ikuti kami lagi. Pemimpin tatapan pembudidaya bertopeng itu menusuk dan waspada. Aku punya niat baik, kata Lu Zhou tanpa nada, energi ungu di tubuhmu berasal dari lili. Selain itu, berdasarkan intensitas energi, Anda pasti pernah bertemu dengan Raja Binatang Lili. Petik 2. Para pembudidaya berpakaian abu-abu tidak menyangkalnya. Kami akan menangani masalah kami sendiri. Berdasarkan pengetahuan saya, tidak mudah untuk menghilangkan energi korosif lili. Jika kamu tidak dirawat dalam 3 hari, kamu akan membusuk dari energi korosif, dan kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk sembuh setelah itu, kata Lu Zhou. Begitu Lu Zhou selesai berbicara, salah satu pembudidaya berpakaian abu-abu terhuyung dan jatuh ke tanah. Dia gemetar hebat. Kakak kedua, apa yang salah? Energi korosif lili telah mencapai hatinya. 3 pembudidaya yang tersisa saling memandang, dahi mereka basah oleh keringat. Lu Zhou melanjutkan berkata, saya dapat menghilangkan energi korosif asalkan Anda menyerahkan batu mikro mistik kepada saya. Petik 2, Kakak sulung, kakak kedua sedang sekarat. Ketiga pembudidaya mendukung pembudidaya yang jatuh. Mereka semua khawatir dan gugup. Kakak kedua, Ming Shihin berkata sambil tersenyum, Guru, tidak masalah jika kita menyelamatkan mereka atau tidak. Setelah mereka semua mati, Microstones akan tetap menjadi milik kita. Kakak senior keempat benar, Little Yuaner menimpali. Para pembudidaya berpakaian abu-abu. Petik 2, 3 pembudidaya mendukung rekan mereka yang terluka dan naik ke udara. Namun, mereka baru terbang beberapa meter sebelum mendarat lagi. Mereka terhuyung mundur dan hampir kehilangan pijakan. Di sisi lain, Yan Zhenluo dan Lu Li tetap diam. Bagaimanapun, mereka adalah idealis. Mereka tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain terutama ketika pihak lain berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ming Shihin terus berkata, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Jika kami benar-benar ingin merampokmu, kami akan melakukannya. Mengapa kami membuang waktu untuk berbicara denganmu? Para pembudidaya berpakaian abu-abu akhirnya tampak tercerahkan. Salah satu dari mereka bertanya, Tuan tua, bisakah Anda benar-benar menghilangkan energi korosif? Bagaimanapun, menghilangkan energi korosif bukanlah tugas yang mudah. Lu Zhou berkata, terserah Anda untuk percaya atau tidak. Pemimpin para pembudidaya memikirkannya sejenak sebelum dia mengertakkan gigi dan berkata, baiklah. Jika Anda dapat menghilangkan kekuatan korosif untuk kami, batu mikromistik akan menjadi milik Anda. Petik 2. Lu Zhou membelai janggutnya dan mengangguk. Setidaknya kamu punya akal sehat. Lu Zhou menjentikkan lengan bajunya dan mengangkat tangannya. Teratai emas yang dipenuhi dengan kekuatan suci muncul di atas telapak tangannya. Teratai emas. Sedikit kejutan melintas di mata pemimpin itu. Jangan bergerak. Suara Lu Zhou nyaring dan dalam. Teratai emas turun sedikit. Saat mekar, semua orang bisa merasakan gelombang energi vitalitas yang dikandungnya. Ini adalah pertama kalinya Lu Zhou menggunakan kekuatan penyembuhan setelah meningkatkan kekuatan mistik tertinggi menjadi kekuatan suci.
Efek penyembuhan teratai emas menyerang energi korosif di tubuh 4 pembudidaya. Luka-luka di tubuh mereka juga cepat sembuh. Dalam waktu kurang dari 15 menit, energi korosif telah dikeluarkan dari tubuh mereka. Duan Museng menderita oleh energi korosif dari lili yang tak terhitung jumlahnya yang dia bunuh. Sebagai perbandingan, energi korosif di tubuh keempat pembudidaya ini mudah dihilangkan. Bahkan setelah teratai emas menghilang, keempat pembudidaya masih tampak tercengang. Mereka berdiri, meregangkan anggota tubuh mereka, dan menyentuh wajah mereka dengan tidak percaya. Ming Shihin tidak sopan dan dengan belak-belakan berkata, batu mikromistik. Setelah 4 dari mereka tenang dari kegembiraan mereka, mereka mengerutkan alis mereka. Kemudian, mereka berkumpul dan berbisik dengan suara rendah. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Saya menyarankan Anda untuk menepati janji Anda, kata Yan Zhenluo. Begitu suara Yan Zhenluo jatuh, keempat pembudidaya berdiri berturut-turut dan berlutut dengan satu lutut serempak. Terima kasih, Tuan Tua. Berikut adalah Microstones Mystic. Selain itu, kami memiliki permintaan kecil. Lu Zhou berkata, bicaralah. Dibandingkan dengan awan ungu yang tak terhitung jumlahnya yang telah dibunuh Duan Museng, energi yang membusuk masih jauh lebih lemah. Dengan demikian, menyembuhkan energi yang membusuk tidak terlalu sulit. Dengan menghilangnya Golden Lotus, semuanya kembali normal. Mereka berempat tidak percaya. Mereka berdiri, meregangkan otot-otot mereka, dan menyentuh pipi mereka. Ming Shihin tidak berdiri pada upacara bersama mereka dan berkata, batu mikro yang dalam. Setelah mereka berempat tenang dari kegembiraan mereka, alis mereka berkerut. Mereka berkumpul dan saling berbisik. Tidak ada yang tahu apa yang mereka gumamkan. Saya menyarankan Anda untuk menepati janji Anda, kata Yan Zhenluo. Begitu dia selesai berbicara, mereka berempat berbalik dan berdiri berjajar, berlutut dengan satu lutut pada saat yang bersamaan. Terima kasih, Tuan Tua. Berikut adalah batu mikro Suan. Namun, kami berempat bersaudara memiliki permintaan kecil. Petik 2. Lu Zhou berkata, bicaralah. Kami ingin bekerja sama dengan Anda, Tuan Tua. Saya mendengar seorang kaisar binatang telah muncul di utara. Setiap tempat kaisar binatang buas tinggal pasti memiliki harta. Di mata 4 pembudidaya, Lu Zhou adalah penyembuh super. Setelah tinggal di tanah tidak dikenal selama bertahun-tahun, mereka tahu pentingnya penyembuh. Ming Shihin berkata, Guru, tidak perlu bekerja sama dengan mereka. Hanya dengan pandangan sekilas, Anda tahu mereka pasti akan menahan kita. Menurutmu kami akan menahanmu. Pemimpin itu tampak tidak puas dengan kata-kata Ming Shihin. Dia bangkit dan mengeluarkan lebih dari 10 jimat sebelum dia bertepuk tangan. Jimat menari di udara dan terbang ke segala arah, tampak seperti kunang-kunang. Melacak jimat, kultivator lain, yang oleh orang lain disebut sebagai kakak kedua, juga bangkit. Item yang tampak seperti pena muncul di tangannya. Kemudian, dia dengan cepat menggambar segel hijau di tanah dan mengeluarkan jimat kecil. Jelas, kakak kedua adalah seorang rune master. Setelah itu, kakak ketiga bangkit juga. Dia menarik pedangnya sebelum melemparkannya ke batu besar di kejauhan. Pedang itu mengitari batu besar itu sebelum terbang kembali. Ledakan. Batu besar itu meledak, mengaduk potongan-potongan batu ke langit. Dengan ini, saudara keempat terbang. Dia bergerak seperti bayangan saat dia berkedip bola-balik. Hanya dalam beberapa saat, dia telah mengumpulkan semua potongan batu dari ledakan. Ming Shihin berkata, siapa tahu kamu memiliki beberapa keterampilan. Pemimpin itu berkata dengan bangga, tentu saja. Tuan Tua, Anda ahli dalam penyembuhan. Kebetulan kita kehilangan penyembuh. Jika kita bekerja sama, kita pasti akan bisa mendapatkan harta yang lebih baik daripada batu mikromistik. Tolong pertimbangkan ini, Tuan Tua, kata pemimpin itu. Kemudian, dia melemparkan sesuatu. Ming Shihin menangkapnya. Dia menghembuskannya dan menggunakan lengan bajunya untuk memolesnya dengan sekuat tenaga sebelum dia berkata, ini yang asli. Kakak senior keempat, kamu luar biasa. Kata Yuaner kecil. Kamu pernah melihat batu mikro mistik sebelumnya? Yan Zhenluo bertanya dengan heran. Bagaimanapun juga, batu mikro mistik sangat langka. Tidak, jawab Ming Shihin. Petik 2, petik 2. Jika Anda belum pernah melihatnya, bagaimana Anda tahu itu yang asli? Lu Zhou melihatnya dan tahu itu yang asli. Kemudian, dia berkata, dengan kemampuanmu, Lili seharusnya tidak menjadi masalah yang harus kamu tangani. Lili sangat lemah, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan binatang buas biasa yang lemah. Mudah bagi pembudidaya Tousan Realm Swirling untuk membunuh mereka.
Pemimpin menghela nafas. Ceritanya panjang. Microstone mistik ini ada di sarang lili. Namun, ketika kami menyelinap ke dalam gua, kami menemukan itu adalah Raja Binatang Lili. Jika itu adalah Raja Binatang lain, itu tidak akan menimbulkan masalah sama sekali. Namun, Raja Binatang Lili terlalu kuat. Petik 2. Lu Zhou membelai janggutnya dan mengangguk. Baiklah, kita bisa bekerja sama. Namun, saya memiliki beberapa syarat. Anda dapat memilih untuk setuju atau tidak. Tolong bicara, Tuan Tua. Saya memiliki hak untuk memilih harta terlebih dahulu. Keempat pembudidaya tercengang. Kakak ketiga berkata, menurut aturan tanah tidak dikenal, harta harus dibagi rata jika kita memilih untuk bekerja sama. Itu tidak masalah. Kami melakukannya sesuai dengan aturan saya, kata Lu Zhou. Petik 2, petik 2. Terserah Anda untuk setuju atau tidak, Lu Zhou melambaikan tangannya dan terbang ke utara tanpa menunggu jawaban mereka. Yang lain dari Evil Sky Pavilion buru-buru terbang mengejar Lu Zhou. Setelah terbang sejauh ribuan meter, keempat bersaudara itu akhirnya menyusul. Tuan Tua, tolong tunggu. Lu Zhou berhenti dan berbalik. Pemimpin itu menangkupkan tinjunya dan berkata, kami setuju. Kami akan mengikuti aturan Anda. Lu Zhou mengangguk puas. Baik sekali. Setelah itu, mereka berempat membungkuk dan mengungkapkan nama mereka. Pemimpinnya, Kong Wen, berkata, Pak Tua, Anda ahli dalam penyembuhan. Anda adalah aset penting bagi grup. Sudah sewajarnya kami menyetujui aturan Anda. Petik 2. Ming Shiyin tersenyum. Kamu benar-benar masuk akal. Kong Wen menatap Wizard. Bahkan energi kacau di tanah tidak dikenal tidak bisa menyembunyikan aura keberuntungannya. Jika aku tidak salah, tunggangan ini seharusnya Wizard, kan? Kamu memiliki mata yang tajam, kata Ming Shiyin. Dan gunung yang kamu tunggangi itu, Qiongqi, kata Kong Wen lagi. Tidak buruk. Kong Wen tersenyum dan berkata, itu tidak layak disebut. Hanya saja setelah tinggal di tanah tidak dikenal begitu lama, saya menjadi akrab dengan binatang buas. Petik 2. Setelah bertukar basa-basi, semua orang terus terbang ke utara. Setelah terbang selama setengah hari, semua orang mendarat di kaki gunung untuk beristirahat sebelum mereka melanjutkan terbang. Sementara Lu Zhou melayang di udara, Kong Wen mendekati Lu Zhou dan berkata, lebih jauh ke utara, setelah 5 hari lagi, kita akan mencapai tempat bernama Green Hill. Tempat itu dekat dengan kedalaman tanah tidak dikenal. Banyak binatang buas berkeliaran di tempat itu. Jika Raja Binatang Buas muncul, apakah Anda keberatan jika saya memimpin pertempuran? Petik 2. Bab 1211, Dukungan Besar. Lu Zhou memberi isyarat agar Wizard melambat. Dia memandang Kong Wen dengan skeptis dan bertanya, kamu ingin memimpin pertempuran? Kakak ketiga, yang bernama Zhang Qian, berkata, Tuan Tua, kakakku pernah memerintahkan tim yang terdiri lebih dari 100 orang di barat daya tanah tidak dikenal untuk melawan Raja Binatang Buas tingkat tinggi. Tak perlu dikatakan, dia berhasil menjatuhkan Raja Binatang itu. Karena alasan itu, ia menjadi agak terkenal di tanah tidak dikenal. Tak jarang ada orang yang datang mengajaknya bergabung. Namun, sulit untuk membagi harta ketika ada terlalu banyak orang, dan perselisihan pasti akan muncul. Oleh karena itu, masih lebih baik bagi kita untuk tetap berpegang pada satu sama lain. Kong Wen berkata sambil tersenyum, seorang pria tidak pernah berbicara tentang kejayaan masa lalunya. Hal itu semua di masa lalu. Yang terpenting adalah kerja sama tim. Kultivator yang ahli dalam penyembuhan dapat sangat meningkatkan kemampuan bertarung tim. Zhang Qian menambahkan, saya ingin tahu apakah Anda semua pernah mendengar tentang regu pemburu monster. Mereka adalah tim paling elit di tanah tidak dikenal. Kapten Chao Zechun, misalnya, adalah penyembuh yang kuat. Petik 2, petik 2. Keong bergumam pelan, bukankah mereka semua mati? Segel es yang menantang surga milik Lu Wu masih segar dalam ingatannya. Kong Wen menghela nafas. Dikatakan bahwa mereka mengejar Kaisar Binatang, Lu Wu. Seseorang menemukan mayat mereka di daerah dekat 3 gunung. Semua dari mereka dibekukan. Sayang sekali. Lu Zhou ingin berpura-pura bahwa dialah yang membunuh regu pemburu monster tetapi dengan cepat menepis pikiran itu tidak berarti. Apalagi yang benar-benar membunuh regu pemburu monster itu memang Lu Wu. Tiba-tiba, Lu Zhou bertanya, apakah kamu tahu apa yang aku suka darimu? Kong Wen menggelengkan kepalanya. Keterampilan pelacakan Anda, kata Lu Zhou sebelum menambahkan, itu saja. Petik 2, petik 2. Tanpa sepatah kata pun, Lu Zhou terus terbang ke utara, meninggalkan Kong Wen dan saudara-saudaranya tercengang.
Pada saat yang sama, di sebuah kamp di tanah tidak dikenal. Lebih dari 10 pembudidaya pedang melayang di udara untuk beristirahat. Yang mulia Tuan Qin, lampu merah muncul di utara tanah tidak dikenal. Seorang kaisar binatang telah muncul. Petik 2. Qin Renyu, yang melayang di udara dengan kaki disilangkan, bertanya, apakah ada binatang suci yang muncul? Murid itu menjawab, binatang buas itu luar biasa. Saya khawatir mereka yang bukan Venerable Masters tidak akan bisa mendeteksi mereka sama sekali. Baiklah, kata Qin Renyu, kita akan beristirahat di sini selama 2 hari sebelum kita pergi ke utara. Dipahami. Setelah murid itu pergi, Qin Renyu menghilang ke udara tipis dan muncul tinggi di langit. Dia melihat kabut hitam dan mengamati pegunungan dan daratan. Dia berdiri menghadap ke utara, tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Qin Renyu bergumam pada dirinya sendiri, lampu merah, apa itu? Meskipun para pembudidaya telah menjelajahi tanah tidak dikenal selama bertahun-tahun, itu terlalu luas dan masih banyak tempat yang belum dipetakan. Dibandingkan dengan itu, domain tempat manusia tinggal seperti ruang sempit. Di sebelah barat, Qin Renyu melihat banyak binatang terbang di langit. Sementara itu, binatang buas di darat tampak seperti semut saat mereka melakukan perjalanan ke timur. Qin Renyu meletakkan tangannya di depan lautan kidantiannya. Kemudian, pedang energi setipis rambut muncul di ruang 100 meter di depannya. Pedang energi berkedut sedikit sebelum mereka menembak ke arah binatang buas. Dia tidak tinggal dan menunggu hasilnya. Sebagai gantinya, dia kembali ke kamp dan berkata tanpa nada, kemasi. 3 hari kemudian, Lu Zhou dan yang lainnya tiba di Green Hill 2 hari lebih cepat dari jadwal. Kami akan beristirahat di sini selama setengah hari. Semua orang mendarat. Yan Zhenluo membungkuk dan berkata, saya akan memeriksa lokasi tuan ketiga. Lu Zhou mengangguk. Sementara itu, Kong Wen melambai pada ketiga saudaranya. Ayo, tunjukkan keahlianmu. Iya, Kong Wen melompat ke depan dan mengeluarkan lusinan jimat. Setelah penerangan itu, jimat berkibar seperti kunang-kunang. Kakak kedua, Kong Wu, meletakkan beberapa jimat di tanah. Hanya dalam waktu singkat, jimat menghilang. Kong Wen kembali dan berkata sambil tersenyum, tolong tunggu sebentar. Saya yakin kita akan menemukan sesuatu. Ming Shiyin bertanya dengan rasa ingin tahu, teknik macam apa ini? Kong Wen bertanya dengan curiga, apakah ini pertama kalinya kamu di tanah tidak dikenal? Ming Shiyin mengangguk dan menjawab dengan jujur, memang, ini pertama kalinya bagiku. Kelopak mata Kong Wen berkedut. Jika bukan karena penyembuh super itu, dia bahkan tidak akan repot-repot menjelaskan. Ini adalah kombinasi dari jimat pelacak dan rune. Ini menarik Raja Binatang. Karena binatang buas di bawah Raja Binatang buas tidak cerdas, teknik ini sangat berguna, jelas Kong Wen. Ming Shiyin berkata, menarik. Pakan, 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 pakan. Qiongqi menyerbu ke depan dan menginjak-injak lingkaran rune dan melacak jimat di tanah. Ming Shiyin, anjing konyol, tidak bisakah kamu mempertimbangkan martabat dan harga diriku sebelum melakukan sesuatu seperti ini? Pada saat ini, keributan terdengar dari Green Hill dekat aliran gunung. Kakak, ada di sini. Kong Wen terbang dan melihat aliran gunung. Ketika dia melihat sekawanan binatang terbang, dia berkata, saya cukup beruntung. Itu luan hijau 5 warna. Luan 5 warna. Luan itu banyak macamnya. Luan dengan 1 warna biasa saja. Luan dengan lebih dari 2 warna biasanya adalah binatang bagan kelahiran. Adapun luan hijau 5 warna, itu adalah Raja Binatang Buas. Hijau adalah warna utamanya sedangkan 4 warna lainnya adalah warna tambahan. Sangat terampil dalam terbang, Kong Wen dengan sabar menjelaskan kepada Ming Shiyin. Setelah itu, Kong Wen berkata, Pak Tua, karena Anda ahli dalam penyembuhan, Anda harus berdiri di belakang. 2 orang akan tetap di belakang untuk melindungi Anda sementara sisanya akan mengikuti saya dan mendengarkan perintah saya. Petik 2. 3 saudara laki-laki Kong Wen berkata dengan penuh semangat, ya. Namun, sebelum keempat bersaudara itu bahkan bisa bertindak, Yu Zhenghai dan Yu Sangrong telah terbang dengan kecepatan kilat menuju luan hijau 5 warna. Kong Wen dan ketiga saudaranya. Yu Zhenghai segera menggunakan Great Dark Heaven Memorial. Dark Heavenly Starlight tampaknya menutupi langit saat membunuh kawanan luan. Di sisi lain, Yu Sangrong bergegas menuju luan hijau 5 warna. Tubuhnya tampak seperti bayangan saat dia bergerak dan mengacungkan pedangnya ke luan hijau 5 warna. Luan hijau 5 warna ditekan oleh serangan sengit keduanya dan dipaksa untuk menurunkan ketinggiannya. Setelah beberapa saat,
Ia memekik sebelum mengepakkan sayapnya untuk melakukan serangan balik. Gerakan Yu Sangrong tepat dan rapi saat dia menghindari sayap luan hijau 5 warna. Satu ke bawah. Sisa satu hak. Meskipun Yu Zhenghai memiliki 4 bagan kelahiran, kekuatannya tampak sebanding dengan seseorang dengan 6 bagan kelahiran yang belum lulus ujian kelahiran. Sementara itu, Yu Sangrong dengan 11 daunnya cukup kuat untuk menekan seorang kultivator 6 bagan. Mulut Kong Wen kering. Dia berkata, itu adalah Raja Binatang yang sedang kita hadapi. Justru karena itu adalah Raja Binatang buas sehingga mereka serius dalam menghadapinya. Tapi pembudidaya yang belum lulus ujian kelahiran bukanlah tandingan Raja Binatang buas. Ini, Kong Wen memandang Yu Sangrong dan Yu Zhenghai, yang hampir seimbang dalam keterampilan dan kekuatan. Dia kehilangan kata-kata. Ini, sepertinya mereka mendapatkan dukungan yang sangat besar. Dengan anggota tim yang kuat dan penyembuh super, selama mereka tidak bertemu Kaisar Binatang Buas atau Tuan Yang Mulia, mereka akan dapat berjalan tanpa hambatan di tanah tidak dikenal. Terlebih lagi, tanah tidak dikenal sangat luas sehingga tidak mungkin bertemu dengan Yang Mulia atau Kaisar Binatang kecuali jika seseorang secara aktif mencari mereka. Setelah kira-kira 2 jam, Yu Sangrong dan Yu Zhenghai akhirnya membunuh luan hijau 5 warna dengan kerja sama mereka yang sempurna. Ketika keduanya kembali, Yu Sangrong melemparkan hati kehidupan luan hijau 5 warna kepada Ming Xiyin. Keempat tua, simpanlah. Meskipun hati kehidupan Raja Binatang berguna bagi Yu Sangrong, dia tidak membutuhkan hati kehidupan khusus ini. Lebih baik memberikannya kepada juniornya. Ming Xiyin menangkap hati kehidupan. Setelah melihatnya, dia berkata, ini cocok untuk suster junior ke-9. Yuaner kecil senang ketika dia mendengar ini. Terima kasih, kakak-kakak senior. Ini, dilakukan begitu saja. Kong Wen merasa sangat malu. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Namun, ketika dia ingat dia tidak berkontribusi sama sekali, dia kehilangan keberanian untuk meminta apapun. Kong Wu, kakak kedua, menyenggol Kong Wen dan berkata, kakak, lihat. Kedua bersaudara itu melihat tas di punggung Qiongqi, satu tergantung di setiap sisi. Petik 2, petik 2. Kantong-kantong itu jelas diisi sampai penuh dengan hati yang hidup. Kemudian, Lu Zhou memberi Yu Sangrong beberapa petunjuk tentang ilmu pedangnya. Yu Sangrong mengangguk berulang kali saat dia mendengarkan tuannya. Setelah Lu Zhou selesai, Kong Wen melangkah maju dan bertanya, Pak Tua, mereka berdua, mereka murid Anda. Lu Zhou mengangguk sambil mengelus jenggotnya dan bertanya, apakah kamu punya pertanyaan lain? Tidak, kata Kong Wen buru-buru. Setelah beberapa saat, Lu Zhou melompat ke punggung Wizard dan berkata, ayo pergi. Dengan itu, yang lain mulai terbang menuju kedalaman Green Hill. Kong Wen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Kakak, semuanya tampak cukup kuat. Haruskah kita tetap mengikuti mereka? Kong Wu bertanya dengan suara pelan. Tentu saja, kita tidak bisa menyia-nyiakan Microstones mistik dengan sia-sia. Begitu kita memasuki wilayah utara, giliran kita untuk bersinar. Baiklah. Dengan itu, keempat bersaudara itu buru-buru mengejar Lu Zhou dan yang lainnya. Dalam waktu kurang dari 15 menit, dengan Lu Zhou memimpin, mereka tiba di puncak pegunungan Green Hill. Awan gelap menggantung rendah, dan angin bertiup kencang. Jumlah binatang buas juga meningkat. Yan Zhenluo berkata, Tuan Pavilion, Tuan ketiga seharusnya tidak terlalu jauh dari kita. Selama setengah bulan terakhir, jangkauan pergerakannya tidak terlalu jauh. Lu Zhou mengangguk. Pada saat ini, Yuaner kecil menunjuk ke awan gelap dan bertanya, apa itu? Semua orang mengikuti arah di mana Little Yuaner menunjuk dan melihat lusinan sosok terbang di langit dengan kecepatan kilat. Mata Kong Wen melebar saat dia buru-buru berkata, itu adalah 49 pendekar pedang dari pegunungan utara. Hati-hati. Keempat bersaudara itu segera turun dari langit. Lu Zhou bingung. Dia menatap Kong Wen. 49 pendekar pedang dari pegunungan utara. Kong Wen buru-buru berkata, mereka dari klan yang sama dengan Yang Mulia Tuan Qin. Pak Tua, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Di tempat ini, yang kuat memangsa yang lemah. Kita tidak bisa bersaing dengan mereka jadi yang terbaik adalah menghindari mereka. Bab 1212, Zuyan dan 5 saudara. Lu Zhou berkata, dengan saya di sini, tidak perlu khawatir. Kong Wen, petik 2, petik 2. Bagaimana mungkin Kong Wen tidak khawatir? Pihak lain adalah tentara yang tepat sementara mereka hanya sekelompok pembudidaya sampah.
Tim mereka adalah tim yang dibentuk sementara yang lain dipimpin oleh Yang Mulia. Kong Wen berkata dengan cemas, ini adalah 49 pendekar pedang dari Pegunungan Utara dari klan Qin Renyu. Formasi pedang mereka menakutkan. Setiap kali mereka muncul, itu berarti peristiwa besar telah terjadi. Selain itu, Qin Renyu harus hadir. Kong Wen tiba-tiba teringat Lu Zhou adalah seorang pembudidaya lotus emas, oleh karena itu, Lu Zhou mungkin tidak tahu siapa Qin Renyu. Dia segera berkata, Qin Renyu adalah guru yang mulia. Dia telah lama melewati 3 ujian kelahiran. Lu Zhou membelai janggutnya dan berkata, Tuan Qin yang mulia. Itu benar, dia Tuan Qin dari klan Qin, Qin Renyu. Kong Wen berkata, semakin cemas. Ming Shihin memutar matanya dan berkata, mengapa kamu begitu cemas? Dia hanya seorang guru yang mulia, kan? Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu takut? Kong Wen, petik 2, petik 2. Apakah 49 pendekar pedang itu sangat kuat? Lu Zhou bertanya. Dia tidak terganggu dengan Qin Renyu. Dia bisa berurusan dengan Qin Renyu dengan berbagai kartu item dan kekuatan suci. Namun, 49 orang agak banyak orang yang harus dihadapi. Kong Wen berkata, kekuatan keseluruhan dari 49 pendekar pedang adalah antara 4 hingga 5 grafik kelahiran. Ming Shihin terkejut. Tuan, saya pikir saudara Kong Wen benar. Lebih baik menghindari masalah. 49 pendekar pedang memang kuat. Lu Zhou tidak menyangka para pembudidaya teratai hijau begitu kuat. Memikirkan dia telah menyinggung 2 tuan yang mulia dari wilayah Lotus Hijau. Keseimbangan membuat binatang buas tetap dekat dengan domain teratai merah dan domain teratai emas. Setelah ketidakseimbangan terjadi, Venerable Masters dapat melewati batas. Ini berarti mereka dapat menagih ke domain Lotus merah kapan saja. Lu Zhou terus menggelengkan kepalanya. Apakah ini yang disebut keseimbangan? Manusia adalah hewan yang paling pandai berkelahi di antara mereka sendiri. Jika tidak ada keseimbangan, domain teratai hijau dapat menaklukkan domain teratai merah, domain teratai emas, dan semua domain lainnya, mereka bahkan dapat membasmi domain jika mereka mau. Mereka sudah pergi. 49 pendekar pedang dari Pegunungan Utara telah menghilang ke dalam kabut hitam. Mereka terbang dengan kecepatan tinggi, tampaknya terburu-buru. Mereka tidak berhenti sama sekali. 1 atau 2 dari mereka melirik Lu Zhou dan yang lainnya sebelum mengabaikan mereka. Mereka menuju ke arah di mana Duan Museng dan Lu Wu berada. Lu Zhou tenggelam dalam pikirannya. Dia menggunakan kekuatan penglihatan untuk mengamati Duan Museng dan Lu Wu dan menemukan mereka di kaki gunung tanpa sesuatu yang luar biasa. Lanjutkan menuju utara. Semua orang mengikuti di belakang saat Lu Zhou terbang keluar. Di Istana Putih, Lan Xie, yang melayang di udara, tiba-tiba membuka matanya yang jernih. Selama beberapa hari terakhir, dia gelisah, membuatnya sulit untuk berkonsentrasi dan berkultivasi. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk berhenti mencoba. Ketika dia berjalan keluar dari istana, dia melambaikan lengan bajunya. Seorang petugas wanita terbang dari jauh. Dia membungkuk dan berkata, saya telah mengamati Dewan Menara Putih sesuai dengan instruksi Anda. Lan Xie menggelengkan kepalanya dan dengan lembut bertanya, seperti apa situasi di tanah tidak dikenal. Petugas wanita berkata, setelah ketidakseimbangan, binatang buas bermigrasi ke timur. Seharusnya ada banyak pembudidaya pergi ke sana untuk mencoba keberuntungan mereka. Petik 2. Ke arah mana skala keadilan dimiringkan? Setengah bulan yang lalu timbangannya miring ke timur, tapi, kemarin malah miring lagi, jawab petugas wanita itu. Lan Xie sedikit mengernyit dan berkata, selidiki lebih lanjut tentang tanah tidak dikenal, terutama situasi saat ini. Pelayan wanita itu tampak terkejut. Tuan, tanah tidak dikenal itu sangat luas. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya mengerti. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan pergi sekarang. Di tanah tak dikenal, seluruh tempat diselimuti kabut tebal. Lu Zhou dan yang lainnya terus terbang ke utara ke pegunungan Green Hill. Pada saat ini, Yan Zhenluo berkata, Lu Wu tampaknya telah pindah, sedikit ke barat. Dengan itu, semua orang menyesuaikan arah mereka ke barat laut. Ketika mereka tiba di atas hutan yang lembab dan gelap, Kong Wen tiba-tiba berteriak, tunggu. Ming Shihin berbalik dan bertanya, ada apa? Ada gerakan. Kong Wen melambaikan tangannya. Kong Wu mendarat di pohon kuno. Setelah mengamati reptil aneh seukuran kepalan tangan di tanah, dia berkata, tanah bergetar. Ada pergerakan di barat. Kong Wu terbang kembali. Dia tidak ingin melihat reptil itu. Mereka terlalu menjijikkan dan menakutkan, membuatnya merinding.
Lu Zhou melirik mereka dengan santai sebelum membuang muka. Yuan kecil menutupi matanya dan mengintip melalui jari-jarinya. Tuan, mereka benar-benar menakutkan. Kong Wen mengerti maksud Lu Zhou. Dia mengeluarkan jimat dan membuat ratusan segel seperti kunang-kunang dan mengirimnya ke barat. Tuan tua, Kong Wen membuat isyarat undangan. Karena Lu bergerak ke barat, Kong Wen memutuskan untuk pindah ke barat juga. Lu Zhou terbang ke barat di punggung Witsart. Semakin jauh ke barat mereka melakukan perjalanan, semakin jelas pergerakannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Bumi bergetar dari waktu ke waktu, disertai dengan suara gemuruh. Binatang buas kecil di tanah melarikan diri satu demi satu. Ada juga banyak binatang bagan kelahiran yang lemah di antara mereka. Binatang terbang di langit terbang ke kabut hitam, menghindari manusia. Ada lebih banyak orang, Kong Wen mengerutkan kening. Lihat, beberapa manusia di langit meluncurkan pedang energi ke tanah. Mengaum, raungan itu menghancurkan bumi. Ledakan. Lusinan pembudidaya dikirim terbang ke segala arah, memuntahkan darah. Lu Zhou berhenti. Kong Wen menelan ludah, seharusnya itu adalah Raja Binatang Buas yang berada di puncak transformasi menjadi Kaisar Binatang Buas. Yu Sangrong terbang ke depan dan berkata, Tuan, saya akan pergi dan melihat. Yu Zhenghai menimpali, aku akan pergi juga. Kemudian, keduanya terbang pergi tanpa sepatah kata pun. Kong Wen ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia mengingat duo yang membunuh Luan Hijau 5 warna, dia menelan kata-kata di ujung lidahnya. Keempat bersaudara itu melayang di udara, merasa canggung. Seperti yang dikatakan Lu Zhou, satu-satunya kegunaan mereka adalah melacak. Mereka tidak perlu melakukan apa-apa sama sekali. Tuan, bukankah kita akan melihatnya? Little Yuaner bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, keselamatan lebih penting. Raja Binatang Buas ini berada di puncak menjadi Kaisar Binatang Buas. Petik 2. Oh, namun demikian, Lu Zhou naik lebih tinggi ke langit untuk melihatnya. Yang lain mengikuti. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong melintasi puncak gunung pada waktu yang hampir bersamaan. Setelah melihat ini, Kong Wen menoleh ke Ming Shiyin dan bertanya, saudaraku, seberapa kuat keduanya? Ming Shiyin menjawab, sejujurnya, aku juga tidak yakin. Petik 2, petik 2. Kong Wu berkata dengan rasa ingin tahu, berdasarkan kekuatan yang mereka tunjukkan sebelumnya, mereka seharusnya tidak lebih lemah dari seorang kultivator 4 bagan. Namun, aku punya firasat bahwa kekuatan mereka lebih dari itu. Ming Shiyi melirik Kong Wu dan berkata, kamu agak pintar. Bahkan jika lawan mereka berada di alam yang sama, mereka harus bangkit dan menyerah pada kakak laki-lakiku. Petik 2, petik 2. Aku menyerah pada keahlianmu dalam membual. Tak lama kemudian, asap ungu perlahan naik dari lubang gunung di depan mereka. Kemudian, lingkaran cahaya ungu muncul dan dibagi menjadi 5. 5 cincin ungu dihubungkan saat mereka melesat ke langit. Bumi bergetar lagi saat binatang buas raksasa itu melompat keluar dari lubang gunung. Ledakan. Su Yan. Binatang buas itu tampak seperti kera dengan kepala putih dan anggota badan merah. Su Yan. Lu Zhou mengangkat alis. Saya tidak menyangka itu Su Yan. Tidak termasuk Kaisar Binatang, Su Yan dikatakan tak terkalahkan. Tidak hanya besar, tapi hampir secerdas Kaisar Binatang. Dari semua binatang buas, Su Yan paling mirip manusia, kata Kong Wen tak percaya, betapa beruntungnya. Pak Tua, meskipun ada pembudidaya yang bergerak, kami tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Petik 2. Lu Zhou menunjuk ke 5 lingkaran cahaya ungu. Ada pembudidaya sihir. 5 cincin cahaya ungu dikirim terbang ke cakrawala sebelum menghilang oleh Su Yan. Nyah. Su Yan meraung saat menegakkan punggungnya, menjulang di atas awan. Banyak pembudidaya mundur, mencoba menghindari serangan Su Yan. Su Yan meraih batu-batu besar di tanah dan melemparkannya ke segala arah. Bang, 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 bang. Para pembudidaya tidak punya pilihan selain mengaktifkan energi pelindung mereka untuk menjaga agar batu-batu itu tidak mengenai mereka. Beberapa batu besar terbang begitu jauh sehingga mereka berada di dekat Lu Zhou. Ming Shiyin menangani mereka satu demi satu. Sementara itu, Yu Sangrong dan Yu Zhenghai akhirnya tiba di langit, jauh di atas Su Yan. Pandangan mereka di sini jauh lebih baik daripada tuan mereka. Duo itu segera melihat seorang kultivator mengenakan jubah panjang berdiri di tengah-tengah 5 lingkaran cahaya ungu di atas lubang gunung. Energi ungu terus naik ke langit. Sun Mu. Yu Sangrong sedikit terkejut. Kekuatan Su Yan melampaui harapan kami, kata Sun Mu. Aku khawatir hanya 5 dari kita yang tidak akan bisa menjatuhkannya.
Jika kita tidak bisa melakukannya, maka kita mundur saja. Sepakat, sepakat. Mereka berlima meluncurkan cincin cahaya lagi, menjaga agar batu-batu itu tetap berada di teluk. Dengarkan aku, kita akan mengalahkan Zuyan bersama-sama, dan kita akan membagi rampasannya nanti. Sun Mu berkata dengan keras. Dengarkan aku, dengarkan aku, dengarkan aku, dengarkan aku. Kelima bersaudara itu berdiri di depan dan memberi perintah. Terlepas dari mereka yang terluka, ratusan pembudidaya mengepung mereka. Yu Sangrong memegang pedang panjang umur di tangannya dan mentransmisikan suaranya sehingga semua orang bisa mendengarnya. Maaf, tapi kalian semua melebih-lebihkan dirimu sendiri. Semua pembudidaya secara naluriah menoleh untuk melihat Yu Sangrong. Pada saat yang sama, Sun Mu berseru kaget, Tuan. Kedua, Yu Zhenghai berkata dengan suara yang jelas, sihir hanya bisa digunakan sebagai jebakan. Itu bodoh untuk bergantung padanya untuk berurusan dengan Raja Binatang. Sun Mu menjawab dengan marah, tidak apa-apa jika kalian berdua menolak untuk membantu, tetapi apakah Anda perlu mengucapkan kata-kata mengejek seperti itu?